Dating apps-mu bakal nggak jalan. Ayo. Hilang respect, Hilang hilang respect. reputasi yang dia bangun selama ini hancur. Kita kan ngomong reputasi ya. Jadi ada rule of life yang aku pernah baca tuh. Dia ngomongnya begini kalau bahasa bayinya ya. Jagalah reputasimu kalau perlu dengan nyawamu. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Yang jadi awalnya orang bisa jadi percaya sama kamu. Ketika reputasi rusak, ya kan? Rusak. Ya rusak. Kamu harus belajar minta maaf sama pasangan-pasanganmu. Oh, kok pasangan? Fuck you. Dalam banget tuh. Apa Yos? Apa yang buat kamu overthinking nih? Apa? Aku lagi kayak serius banget nih. Si paling serius tuh. Yoi. Kenapa? Tapi aku juga baru ngeh ini, Dik. Soal yang namanya reputasi. Kenapa? Jadi reputasi itu menurut aku, itu tuh jatuhnya seperti sinyal HP. Kayak sinyal HP. Kenapa dengan? Yang kalau dia hilang aja dalam satu hari atau dalam satu kali, Menarik. semuanya jadi kacau. Semua kegiatanmu jadi kacau. Pasti terganggu semuanya. Dating apps-mu bakal nggak jalan. Ayo. Ya tapi bener sih, aku kebayang sih. I mean like everything that we have in here gitu kan. Yes. Dari cara kita berkomunikasi dengan siapa, sampai transaksi pakai QRIS dan lain-lain, everything in here gitu. Ketika itu hilang sinyal, kita ngapain anjir? Masih satu hari deh, satu kali aja, 1 jam gitu. Ada momen krusial nih kan, tiba-tiba mau scan QRIS, ngantrian di belakang sudah panjang, hilang sinyalnya. Kacau kita, malu kita jadinya kan. Itu nggak satu hari ya, cuma sekali itu aja. Iya, maksud satu momen itu aja. Itu udah kacau tuh. Orang-orang pada lihat, itu orang ada duit nggak sih? Itu orang apa sih? Ngapain sih lama-lama di situ? The fuck is that kan? Bener. Tapi aku setuju sih, maksudnya apalagi di dunia sekarang Yos, sosial media, everything in social media. Reputasi yang kamu bangun bisa hancur hanya dari satu tweet di X ya kan, atau di tweet gitu. Nge-tweet nggak sih? Nge-X, nge-tweet. Itu nggak sih sekarang? Itu aku ada juga sih, tapi lebih ke akun alter ego kali ya. Iya. Yang tahu-tahu aja lah ya. Tapi benar, maksudnya kalau alter ego kan orang nggak tahu siapa kamu. Iya. Tapi ini kalau memang akun itu adalah akun kamu, orang tahu itu siapa kamu, bisa jadi kacau reputasimu hanya blunder satu tweet atau satu story ya kan. I mean like kamu sudah bangun wacana ataupun wibawamu di situ, tapi karena ada satu isu yang kamu jengkel, yang kamu sebel, kamu tanpa pikir panjang, pakai emosi, nge-tweet, nge-story, orang jadi, oh Yosi rupanya begini, oh Diki rupanya begini. Nggak usah deh, dari kita sendiri. Kita nggak sadar aja direkam sama orang. Ya kan itu banyak tuh orang kayak gitu kan. Jadi kan jahat kan sosial media sekarang ya. Padahal kesannya kamu nggak yang gimana-gimana, ada orang merekam kamu 15 detik, 20 detik. Udah jadi. Sebenarnya mereka nggak tahu konteks besarnya. Iya. Tapi hanya kena potongan video 15 detik itu, reputasimu jadi kacau. Padahal, kamu jadi musuh masyarakat. Padahal belum tentu yang dia lakukan tuh yang konteksnya negatif seperti itu. Iya benar. Iya kan? Makanya jadinya itu kali ya yang namanya reputasi kali ya. Ya contohnya ya kayak kebelakangan berapa hari ini lah. Ya kan? Yang kasus-kasus pejabat atau tokoh-tokoh publik yang akhirnya aku tahu. Yeah. Yang itu ya presiden mobil sport itu ya? Iya. I mean like dia kan sebenarnya oke tau. Oke. Ada beberapa poin, ada beberapa pendapatnya dia yang at some point mendukung rakyat banget. Kita oke banget, kita setuju banget. Di wilayahnya juga, dia tuh orang yang terkenal ya dermawan atau apalah gitu lah, filantropis lah ya. Tapi gara-gara dia ngeblunder satu kata, sampai rumahnya dijarah. Dan itu karena kebetulan itu kan hal yang sensitif untuk masyarakat ya. Iya mungkin di saat itu ya. Iya. Ya akhirnya kurang empati, kurang simpati, orang dan itu trigger hancur. Ya padahal mungkin bisa jadi niatnya dia nggak seperti itu, bisa jadi. Cuman ya kadang-kadang kan apa yang di otak sama apa yang di mulut bisa
Nggak sinkron gitu kan, kepililit tuh. Ya contoh sama juga beberapa tokoh-tokoh publik yang lainnya juga yang sebenarnya kemarin awalnya dia bagus, punya dukungan loyal dari masyarakat, tapi ya gara-gara dia joget-joget tanpa simpati dan empati itu ya. Ya mungkin konteksnya mungkin dia pengen bercandain karena ngecairin suasana gitu. Tapi bro ini gara-gara ya balik lagi mungkin gara-gara ini hal yang sensitif untuk kalangan masyarakat banyak. Sudah deh akhirnya orang jadi hilang respect, reputasi yang dia bangun selama ini hancur. Iya. Tapi itu kan kalau lingkup besar ya, maksudnya politik kan kita kan nggak kenal siapa dia, nggak pernah interaksi langsung, cuma baca berita ataupun nonton reelnya, clippernya dia. Tapi kalau circle kecil kita ya sebenarnya ada loh orang-orang kayak gitu, Yos. Hah? Maksudnya circle kecil pertemanan ya pertemanan gitu aja. Pasti ada tuh kita punya teman yang janjian nih. Hello Yos, Dik. Oh, oke. Ayo ngopi di anonim. Kapan? Jam berapa? Ntar sore aja, jam 5 gitu. Dia yang ngajak, dia yang hubungin kita. Tapi pas sampai sana jam 5, dianya nggak datang. Kita tunggu sampai malam, orangnya nggak muncul juga, nggak ada kabarin. Ya. Maksudku, kalau kamu ada halangan, ya kabarin teh, ya kan? Kabarin kok, kabarin apa sih? Kok kakek? Ya pokoknya kabarin lah gitu. Kalau sekali 2 kali kayaknya fine sih. Tapi kalau berlanjutan kayaknya masalah nggak sih? Kedepannya kalau dia ngomong sesuatu ke kamu atau dia ngajak ke kamu sesuatu, jadi nggak percaya ya? Percaya. Walaupun sebelum-sebelumnya dia oke-oke aja. Diajak nongkrong. Ini sebenarnya hal sederhana banget loh. Sesederhana nongkrong nggak ada agenda apa-apa, cuma pengen sharing live update gitu kan. Tapi karena dia begitu gayanya, ya sampai reputasi yang kemarin dia teman tongkrongan yang asik jadinya kurang asik ya. Ya gara-gara dia sering ngebohong, bukan ngebohong sih. PHP ya jadinya. PHP itu panjangan apa sih? Putus harapan pemberi pemberi harapan palsu. Iya benar. Iya PHP. Iya sih benar. Soalnya kadang-kadang temen kan ada aja yang kayak gitu OTW. Taunya ketiduran. Kenal lagi aku siapa tuh? Iya kan. Bangun tengah malam. Orangnya ada di sini nggak sih? Ya itu ya. Tahu-tahu sudah jam 3 pagi nih, wah aku telat. Dia memang malam ke pagi ke malam gitu, manusia kalong. Nah, iya. Dia mau jadi kayak ini, Edward Cullen. Siapa lagi tuh? Twilight yang Kamu kalau kasih reference tuh yang Batman tuh aku lebih nyambung sih. Batman kan orang malam dia. Oh iya benar. Tapi kalau Batman pagi dia jadi bilioner sih, orang kaya juga ya. Enggak, ini Edward Cullen pokoknya. Sudah. Pokoknya Edward Cullen. Tapi menurutmu, kita kan ngomong soal reputasi ya. Emang reputasi sepenting itu nggak sih? Karena sebelumnya ya, Yos. Aku tuh pernah baca tuh soal, kita kan ngomong reputasi ya. Jadi ada rule of life yang aku pernah baca tuh. Dia ngomongnya begini kalau bahasa bayinya ya. Jagalah reputasimu kalau perlu dengan nyawamu. Sepenting itu, dia ngomongnya sampai kalau perlu dengan nyawamu. Ya ibaratnya kayak contoh politisi tadi kan. Gara-gara dia blunder satu kata, reputasi yang dia bangun selama ini bertahun-tahun hancur begitu aja. Opini publik bener. bisa di-flip gitu aja. Jadinya reputasi sepenting itu, Yos. Ya nggak sih? Kalau menurut kayak apa? Aku setuju sih. Reputasi itu soalnya setelah kupikir-pikir jadi modal awal sebuah kepercayaan orang untuk kamu. Kayak apa tuh? Iya nggak? Tapi ngerti ya maksudnya ya. Jadi reputasi. Coba elaborate. Reputasi itu jadi modal awal buat orang jadi percaya sama kamu. Contohnya, kamu lagi pengen ada bisnis. Ini contoh simpelnya aja ya. Okay. Kamu pengen ada bisnis. Akhirnya ada temanmu yang mengenalkan kamu ke orang lain. Sebut saja dia si C gitu kan. Nah, si teman ini ngobrol, aku punya teman nih, bagus nih orangnya, gitu, bisa percaya bisnis, gini. Aku kemarin kerja sama dia aman aja. Iya, gitu. Tapi begitu hari hanya kamu ada janji pengen meeting bareng, kamu telat. Sederhana padahal. Sederhana banget. Tapi akhirnya
orang yang excited tadi pengen berbisnis sama kamu akhirnya kayak jadi mempertimbangkan ulang. Iya, ya kan? ini orang ini aja diajak meeting awal udah telat gitu kan. Apalagi ke depannya kalau aku berbisnis sama dia, Iya, bakal masalah kayaknya. kayaknya bakal ada masalah deh kalau misalnya waktu aja Tidak bisa ditepati. iya tidak Iya bisa sih. ditepatin. Jadi Benar. menurut aku reputasi itu udah nggak ada lain nggak ada bukan yang jadi awalnya orang bisa jadi percaya sama kamu. Karena sekali dia rusak, baikinnya lama, Yos. Baiknya lama. Sumpah, baikinnya lama. Baiknya lama banget. Bangunnya lama, baikinnya lama lagi. Itu reputasi itu bukan hanya sekedar soal dunia profesional ya, bukan hanya sekedar dunia kayak bisnis antara pebisnis atau orang-orang kantor, misalnya orang kantor yang doyan biasa gosip-gosip tipis di kantor gitu kan. Tapi kalau ternyata si orang ini sosok ini jadi tukang gosip terus semuanya digosipin, siapa yang bakal percaya sama dia? Kita jadi ada trust isu kayak dia omongin aku nggak sih? Ya aku misalnya ngobrol sama kamu kan, kadang-kadang ada tuh orang kantor yang ya kadang-kadang ngobrolnya bukan cuma soal kantor tapi soal keluarga. Pribadi, iya. Tapi akhirnya gara-gara si orang tukang gosip, akhirnya Nyebar. Gitu. Akhirnya kan reputasi menjadi kayak, ini si tukang gosip ini gitu, nggak bisa nih dipercaya gitu. I mean like hal sederhana ini dari jaga. Iya. Apalagi kalau nanti kedepannya kita sebagai sebuah tim, kan kita harus ngebangun trust nih kan. Kali ini sudah kacau gitu. Sudah kacau gara-gara ya habit yang jelek itu. Iya benar. Apalagi ya contohnya. Sebagai teenager, teenager nih, kita sudah pernah ngelewatin tuh ya. Fase-fase yang fase teenager itu kita sudah pernah lewatin tuh. Aku masih teenager. Emang teenager tuh umur berapa sih, Yos? Kamu sudah jadi bapak bentar lagi, woy. Yang teenager tuh aku. Aduh, jangan diomongin ya. Tadi sepi ya. Iya. Jadi waktu teenager aja, yang kita pasti nggak kepikiran lah apa sih yang namanya reputasi. Reputasi yang dipikir pasti dulu reputasi sekolah. Enggak. Reputasi yang keren. Reputasi itu hal yang keren. Iya, reputasi itu dia nggak tahu itu namanya reputasi. Tapi pokoknya aku harus keren. Aku banyak cewek. Ya kan? Kiranya itu keren. Sebaliknya? Gitu. Sebaliknya itu enggak banget sebenarnya. Kayak bumerang gitu ya? Kayak bumerang banget. Kenapa bisa gitu? Ini sebenarnya contohku sih. Zaman dulu ya. Aku deketin cewek gitu. Jadi ini curhatan mantan playboy? Enggak pantat playboy juga lah. Iya. Jadi kayak aku deketin cewek. Taunya si cewek ini yang ku deketin. Nanti diobrolin lagi sama cewek yang lain. Kamu jangan mau dideketin sama si itu katanya. Si Yosi. Si itu pokoknya. Itu tuh tahu ceweknya sana sini gonta ganti. Kemarin sudah sama ini, sekarang pindah lagi. Baru aja ini sudah sama ini lagi. Iya. Ya kira kan kayak iya gitu. Iya sih. Ini nggak usah ya. Itu hal yang kecil aja, sederhana banget tuh. Tapi kan dulu kita mikirnya, itu keren gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya kamu sudah menuju yang lebih serius lagi, mendatangin keluarga gitu, mau ke keluarganya gitu. Iya lagi. Ternyata si keluarga ini denger nih selentingan. Kalau si cowok ini doyan gonta-ganti cewek, terus yang lain lah yang negatif, baru juga gitu waktu pacaran ternyata ada KDRP, kekerasan dalam rumah pacaran. Gak usah dipaksa. Itulah. Ternyata dia sama pacarnya kasar. Ada orang kayak gitu. Kamu gitu? Enggak. Kan tadi kita nyontohin kamu. Enggak. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain. Kan ada tuh beberapa kali ini yang akhirnya viral karena kekerasan mukul pacarnya lah. Bahkan sampai ada yang dibunuh tuh, parah sih. Enggak kamu kan? Bukan. Aku jadi curiga sebenarnya. Bukan. Saya punya reputasi yang baik biasa aja. Enggak mau ngomong baik? Enggak. Kenapa? Karena baik itu bukan saya juga sih. Tapi ya biasa aja. Oke lah. I mean like kamu menjadi dirimu aja gitu ya. Iya sih. Itu kan sudah jadi nilai minus ya buat si keluarga cewek nanti kan. Didengar si cowok pernah kasar sama ceweknya, si cowok gonta-ganti gitu. Ya kira keluarga jadi trust issue dong. Walaupun mungkin sekarang kamu dalam kondisi yang sudah bertaubat gitu. Tapi yang namanya reputasi dulu itu kan masih membekas. Iya. Jadi itu sebenarnya nyambung kepada yang aku ngomong tadi, sosial media. Apalagi di dunia sekarang kan everyone matanya di sini terus nggak sih? Kayak yang
Kita berapa jam sih sehari nge-scroll ini, dumb scrolling ini. Dan itu kan yang kita scroll kan adalah follower atau following kita kan, yaitu teman kita juga, circle kita juga kan. Nah di situ kan reputasi kebangun Yos. Kalau kamu bisnis, teman kita nih ya, teman kita bisnis fotografer kan. Sosial medianya tuh kan jadi etalasenya dia kan. Jadi dari sosial media tuh dia ngebangun reputasinya dia, kualitasnya dia bagaimana, jobsnya yang dikerjain apa aja. Itu kan kualitas yang dijaga kan, reputasi yang dibangun. Coba sekali dia blunder, terus dia tiba-tiba ngepost sesuatu yang tidak perlu, tidak penting gitu. Oh, karena kebetulan dia kan fotografer nih ya kan. Kalau misalnya dia kayak fotografer nikahan gitu kan. Ngefoto, tahu-tahu dia nge-story. Tapi di story-nya tuh ada keluhan-keluhan yang disampaikan gitu kan. Kok ibu-ibu ini rempong banget sih, padahal aku kan sudah fotografer, ngapain kamu lagi mau moto? Kan biasa gitu kan. Nah, itu kalau dia ngedumel begitu sekali aja di sosial media, bisnis kacau tuh, Pak. Nggak ada lagi tuh yang mau booking dia, mau pakai jasanya, ini nggak ada susah. Benar. Terus kita sudah tahu nih bahwa reputasi itu penting dan apa tadi harus dijaga. Pakai nyawamu kalau perlu. Pakai nyawa. Tapi kamu ada tipsnya nggak sih cara ngejaganya gimana? Karena jujur aja sih kalau aku ya punya pengalaman yang nggak ini jadinya agak bingung sih aku. Jadi tadi kan kita kan ngomong soal pentingnya reputasi ya. Tapi apa kita umur 30 awal ya nggak sih? 30 awal. Iya, aku 30 awal. Aku masih 30. Ya maksudnya kita kan pas zaman muda tuh kan ada beberapa hal yang kita terlewati gitu, yang kita berharap kita tahu duluan gitu. Ya salah satunya bagaimana menjaga reputasi gitu. Nah dalam buku yang aku baca tuh atau artikel yang aku baca soal rule of life-nya tuh dan ngebahas soal reputasi, beberapa poin yang dia mention tuh salah satunya adalah pertama ya konsisten dulu. Konsisten? Iya. Konsisten itu dari hal-hal kecil. Kamu konsisten menjaga tepat waktu. Oke. Ya kan? Kamu konsisten ketika kamu ngomong A, kamu delivery A, ya kan? Nah, dari perlahan-perlahan kayak naik anak tangga, konsistensi itu akan ngebangun reputasimu. Nanti orang akan ngomong pada akhirnya, oh Yosi orangnya tepat waktu kok. Oh Yosi kalau ngomong A bakal ngerjain A, aman, kamu nggak usah ragu gitu kan. Nah itu dibangun dari konsisten gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh tanggung jawab Yos. Tanggung jawab itu gini. Oke, fine kamu jawab nih. Gitu. Iya, oke, fine kamu melakukan kesalahan nih. Ya udah tanggung jawab. Gentle. Oke, guys, sorry. Aku melakukan kesalahan ini. Aku akan bertanggung jawab dan tidak akan mengulangin lagi. Gak usah terlalu banyak klarifikasi. Langsung buktikan. Kamu memang tidak akan melakukan itu lagi. Dan kamu tanggung jawab atas tindakanmu atau kesalahan tadi itu. Lempar lembing. Lempar batu sembunyi tangan anjir. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, tapi lempar lembing nggak apa-apa juga toh. Dia lempar lembing ngapain? Ya nggak ada masalah kan? Musuhnya di depan. Nggak ada masalah. Ini kita bukan podcast olahraga kan? Nggak, lain sih. Tapi nggak ada masalah kan? Iya. Berarti apa lagi? Konsisten. Tanggung jawab, jaga ucapan ucapan berarti masuk ke sama juga kayak konsisten sebenarnya ya jatuhnya ya. Maksudnya ucapanmu ya baik-baik aja lah, kecuali kalau kamu sama temenmu dan kamu nyaman ya ngomong bebas aja. Tapi it's different circle, different attitude lah, menyesuaikan juga kayak attitude-nya kan. Sampai ini yang paling sering orang langgar Yos. Apa? Kendalikan emosimu. Karena ketika kita marah, tends to blunder gitu. Emosi menguasai pikiran, emosi menguasai mulut gitu. Kita tanpa berpikir panjang, kita lempar aja apa yang dalam pikiran kita yang nyeletuk aja gitu. Dan disitulah blunder-blunder sering terjadi, ya nggak sih? Iya benar. Kita harus lebih calm berarti ya. Iya, lebih tenang dulu, membaca situasi dulu, emosi diredam dulu, baru delivery gitu. Ini kenapa nih? Kok bisa begini gitu kan? Kalau orang-orang sekarang kan yang ya nggak ngerti atau duluan mencak-mencaknya, iya. Baru akhirnya itu kayak orang-orang yang kalau tabrakan, marah-marah duluan, iya. Padahal yang salah dia. Iya benar. Orang kok dia marah ya? Benar. Nah, otomatis reputasimu kacau jadinya di situ. Sama yang terakhir itu, ya benar, kembali lagi ya, sama dengan konsisten tadi, nyambungannya adalah ngebangun integritas itu.
Dari hal yang kecil-kecil tadi ya. Dari kecil itu gitu. Makanya kayak naik anak tangga kan step by step we build that reputation until at some point orang yang akan ngomongin kita. Jadi reputasi itu ibaratnya bukan kita yang presentasi diri kita, tapi apa yang orang ngomong ke kita dari luar ke dalam gitu. Tapi dalamnya kita harus dibenahin dulu gitu. Ya sih. Nyambung nggak sama kamu? Setuju nggak? Aku dapat secercah Apa? cahaya. Bentar ya. Tapi oke sih, kalau aku setuju banget. Jadi soal reputasi itu harus kamu jaga dengan nyawamu. Itu aku setuju. Dan itu jadi pelajaran penting buat generasi-generasi yang akan datang, generasi Indonesia. Mas. Kamu jangan lupa. Nantinya siapa tahu kamu ternyata jadi sosok tokoh. Ya, kamu harus jaga dulu nih reputasimu dari hal-hal yang kecil duluan nih. Dari yang sekarang-sekarang supaya nantinya kalau sudah gede jangan jadi bumerang lagi buat kamu. Setuju, dan aku nambah satu poin lagi, Yos. Apa tuh? Sebelum kamu closing kan, aku mau nambah satu poin tuh, ketika reputasi rusak, ya kan? Rusak. Kamu jangan defensif. Ngerti nggak sih? Karena kan orang ngomong-ngomong reputasi yang rusak malah ngebela dirinya. Enggak, aku udah salah kok, kamu yang salah gitu. Jangan, be gentle aja gitu. Oke, fine, aku yang salah. Aku akan perbaiki intonasiku, nadaku, cara bicaraku, ataupun cara aku menanggapi sesuatu, gentleman aja. Karena reputasi yang rusak itu ngerawatnya, ngebangunnya lama. Lebih mending kamu langsung gentle, ngomong ke depan dengan beraninya, tanggung jawab gitu. Makanya biar orang-orang tuh ketika kita kan nggak tahu kapan kita blunder kan. Tapi ketika kita sudah blunder, ya hadapi aja gitu, hadapi dengan gentle gitu. Ya, jadi ini sekarang waktunya kamu harus belajar minta maaf sama pasangan-pasanganmu. Kok pasangan? Pasangan aja nggak punya, kok jadi pasangan? Siapa tahu ternyata itu bikin kamu jadi nggak punya pasangan sampai sekarang. Bener gak? Ntar, aku ambil paket dulu ya. Jadi kok jadi overthinkingnya agak penting sih? Fuck Yos.